Coba aja nanti kalau udah di disable. Nanti penting bagi Bapak Ibu untuk melakukan perhitungan, karena ini perhitungannya adalah perhitungan dengan anuitas. Sementara perhitungan kita biasanya adalah perhitungan dengan metode flat. Jadi beda, jadi hitungnya langsung bunganya 500.000, 5% kan, 5% dikali 6 juta. Nah baru dibagi. Bapak Ibu stick ke yang ini aja 525, walaupun di situ ada tulisan 511 atau 513 gitu. Oke? Silakan sekarang disimpan. Tuh, nggak bisa kan? Nah, jadi untuk dapat menambahkan anggota, Bapak Ibu harus lari dulu ke, coba di close Pak. Jadi tidak sembarangan bisa menambahkan Bapak Ibu ya. Harus ke referensi anggota simpan pinjam. Nah, nomor anggotanya silakan. Misal SP01, SP strip 01. Namanya Anita. Jenis kelaminnya dipilih Pak, perempuan. Alamatnya di sini Jalan Anggur nomor 5. Unitnya unit simpan pinjam perkreditan KSP Microfinance sebagaimana yang Bapak itu. Telepon kosongkan, nomor rekening bank juga silahkan kalau ada. Nanti kalau dalam praktek ya. Sekarang simpan. Simpan data berhasil. Nah sekarang kita tambahkan lagi nomor 2, SP strip 02, namanya Budi. Tokoh paling terkenal di Indonesia Pak ya. BUDID. Alamatnya Jalan Melati nomor 4. Silakan buku Pak Ibu mau ngarang kasih nomor handphone silakan. Simpan. Nomor 3 SP03 Pak. Namanya Cantika. Jadi namanya aja namanya laki-laki kan. Masa laki-laki cantik, perempuan dong Pak. Kalau malam bisa jadi cantik. Ya, kalau laki-laki siang malam Cantika. Kalau siang Chandra Nugraha. Oke. Alamat Jalan Kembang nomor 3. Oke, simpan. Iya. Tambah lagi nomor 4 SP strip 04 namanya Dodi. Bukan Dodi kangen band ya. Jenis kelamin kira-kira. Alamatnya Dodi Jalan Pelangi nomor 5. Unitnya simpan pinjam perkreditan microfinance. Tambah simpan. Oke. SP05, SP strip 05. Saya terlalu cepat? Oke, Bapak Ibu sudah sampai siapa? Nomor 5. Tidak cepat. Oh, Anggur nomor 5. Oke. Baru sampai Anita Bu? Jalan Anggur nomor 5. Unitnya dipilih. Bapak Ibu unitnya itu simpan pinjam atau Anita sudah? Kemana itu Anita ya Pak? Sekolah. Masih Anita? Balik lagi ke Anita Pak Sufli. Nah,
Jenis kelamin perempuan. Jenis kelaminnya dipilih Pak Bu ya, jangan diketik. Apalagi di gambar. Nah. Alamatnya Jalan Anggur nomor 5, Anita. Mudah-mudahan bukan alamat palsu. Nanti kalau Bapak Ibu di BUMDes, silahkan usahakan datanya lengkap Bapak Ibu ya. Nomor telepon itu kan dibutuhkan untuk nagih misalnya. Kalau bisa ditagih orangnya, no? Betul Pak? Yang dari Pohu? Sudah Anita? Halo? Nah, Budi? Cantika? Dodi? Erika? Fiona? Pak Sufli yang telah. Oh begitu. Iya, yang lain sudah Fiona Pak. Bapak masih. Mana nih? Masih Dodi, kangen band. Tambah SP05 Pak. Kita tunggu Pak Sufri dulu Bu ya. Kasihan. Siapa? Fiona. Erika. Erika. Jenis kelaminnya dipilih Pak. Alamatnya Jalan Melati nomor 6. Oke. Pak nomor SP06 Fiona. Menurut Fiona ini perlu energi ekstra. Oke, alamatnya Jalan Melati nomor 7. Oke, sudah? Nah, sekarang kan ini mereka pinjam nih ceritanya. Maka kita akan keluar dari daftar, kemudian masuk transaksi ke yang tadi Bapak Ibu, pemberian dan pembelian, penerimaan pinjaman. Baik, kita tambahkan, kita masukkan nama tadi, kita dipilih sekarang Pak. Tanggalnya ingat, tanggal 15/01/2020. Ini agak ribet tapi mudah. Nah, klik. Nah, rekening piutangnya ke pinjaman ke anggota. Nilai pokoknya berapa tadi, Anita? 6 juta. Semuanya 6 juta Pak ya. Yang membedakan hanya jangka waktunya. 50 ya. 50.000 artinya semua. Rekening penerimaan pokok jangan kosong Bapak Ibu. Kas di unit simpan pinjam. Jadi ini asumsinya ditagih langsung atau yang bersangkutan bayar ke kantor unit simpan pinjam. Oke. Bunga tadi berapa persen? 5%. Lama cicilan 12 bulan. Coba kita sekarang simpan. Alhamdulillah, kan? Nah, silakan Bapak Ibu lakukan untuk Budi pemberian pinjaman. Jangan lupa bukti kreditnya diganti jadi 2. Tambah. Digit terakhir di nomor bukti kredit itu diganti dulu. Jangan sama 1. Kalau sudah sampai
ngasih ke Cantika, ke Dodi, nanti stop dulu. Kita bareng-bareng. Karena ada yang beda. Ada yang tahu bedanya apa? Lama cicilan. Lama cicilan. Nah, ngaruh kemana itu Pak? Tenor Pak yang beda. Ya, nanti ngaruh kemana itu Pak? Tenornya Pak. Oke. Selain tenor, Mengaruhi angsuran mungkin. kalau sampai Cantika, kalau nanti mau menginput Dodi, kita stop dulu sebentar. Kalau sudah selesai Cantika, angkat tangan. Siap. Sudah cantik? Sudah cantik. Sudah cantik kah? Sudah, oke. Tahan dulu Bu, nanti Dodi kita bareng-bareng. Semua cantik kah? Ya. Ganti nama Pak. Oke. Simpan. Kita perhatikan Bapak Ibu untuk Dodi, Erika dan Fiona adalah 24 bulan. Sementara pembayaran bunganya tetap 25.000. Nah, maksud saya tadi bertanya berpengaruh selain kepada tenor, kepada apa? Kepada bunganya. Jumlah bunganya beda. Di sini pakai sistem semakin lama semakin besar bunganya. Jadi ketika Dodi, Erika dan Fiona, berapa bunganya? 50.000 ya. 50.000 bunganya. Dok. Ya. Yakin Pak. Cara mencarinya adalah 25.000 dikali 24. Berapa? 600.000 dibagi 6 juta. Berapa? 0,1 dikali 100 berarti bunganya tidak lagi 5% Bapak Ibu. Jadi bunganya adalah 10% dengan tenor 24.000. Di situ. Silahkan diinput dari Dodi, Erika dan Fiona. Ingat, bunganya tidak lagi 5%, bunganya 10%. Ada yang terkendala? Jangan ragu, jangan takut, jangan malu Pak ya. Ingat kata orang kita, jangan takut akan gelap. Oke. Apa sekarang 20? Mana dia? Enakan di sini. Enakan di sini.
Sebenarnya kamu bilang ke saya tadi nggak jangan izinin Pak. Saya belum bergaul. Oh, lama cicilan 24 kali. Salah. Awas. Lama cicilan 24 Bapak Ibu. Titik kritisnya itu lama cicilan dan bunga di sini Bapak Ibu ya. Sudah? Kalau mau diedit, Dodi sudah? Erika sudah? Fiona masih jalan? Masih. Jalan sama siapa Bu? Ayo Pak dicek lagi. Dodi, Erika, dan Fiona itu bunganya 10%, terminnya 24 bulan. Jangan sampai ada yang 5, 12. Nanti ngaruh. cara editnya. Ya, perkara utang piutang kan biasanya sensitif ya Pak ya. Cara ini Pak. Oke, sudah? Cara editnya tadi gimana? Apa? Edit. Salah. Pemberian itu kan penerimaan kembali pinjaman nasabah Pak. Nah, Ini yang salah ini. editnya itu dipencet dulu. Dodi yang salah tadi. Dodi salah, pencet Dodinya Pak. Jadi pukul kasihan, pencet aja. Nah, pencet, klik Dodinya Pak. Sudah. Nah sudah di atas, diedit di atas. Ini ya. Nggak usah, diedit dulu. Nah itu diperbaiki 24. Pencet editnya. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu di aplikasi ini kalau mau melakukan perbaikan terhadap kesalahan input, data inputnya dulu diklik lalu kita perbaiki. Tombol edit itu berfungsi sebagai tombol save edit. Belum mana Pak? Belum berubah. Hah? Belum berubah. Nah kalau belum berubah Bapak lihat dulu, keluar dulu laporan pengelolaan keuangan kartu kendali pinjaman kredit. Dilihat Dodi berapa? Juta. Masih 6 juta ya di situ. Ya. Sama 6 Ini kartu kendali. Oh ya. Kemarin itu coba laporan dari Pak kembali. Oh iya, pemberian ya masuk situ. Dodi diklik 2 kali Pak. Nah, apakah di situ masih di atas? Dodi Nggak ada Pak. belum ya, belum nampak. Belum. Oke, coba dikembali lagi Pak keluar. Dodinya masih 12 atau sudah 24? Masih 12 Pak. Coba diperbaiki lagi Pak. Lama cicilan. Edit. Oh, Bapak harus diulang dari awal Pak. Nilai pokok 6.500.000 karena ini dibaca sebagai titik. Ini. Hilangkan titiknya. Nah, oke. Edit. Oke. Ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Di sini kalau misalnya Bapak Ibu tadi salah lama cicilan atau salah bunga, dari nilai pokoknya Bapak Ibu perbaiki. Karena dia membaca 6.00.000. Jadi hilangkan dulu titiknya, dihapus dulu data-data nominalnya, diinput ulang sampai angsuran per bulannya itu muncul angka. Itu sudah bisa diedit atau sudah bisa disimpan nantinya. Nah, Erika sudah Pak. Sudah tadi Pak.
Kok Erika Ada lagi? Erika ini. Fiona mungkin. Kok Erika 2 kali Pak? Ya. Fiona mungkin. Tuh Erika kan udah ada Pak. Ya. Erika kan udah ada di bawah. Fiona mungkin. Oh. Waduh. Pak Sufli ini mengiang-iang Erika terus ini. Aduh. Oh iya iya. Fiona Pak, bukan Erika. Nah, oke. Nah, berarti Bapak Ibu sudah menyelesaikan pengeluaran uang dari kas ini berarti. Coba kita cek dulu laporan posisi. Oke. Kas di unit simpan pinjamnya berkurang toh? Oke. Kemudian di close. Bapak Ibu laporan. Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu sekarang laporan pengelolaan keuangan, kartu kendali pinjaman kredit. Nah, Bapak Ibu punya 6 orang nasabah dengan kredit masing-masing 6 juta, ya kan? Oke, berarti kalau 50.000 kalinya 300.000 ya. Oke, silahkan di close. Kita masuk ke soal nomor 4. Soal nomor 4 berbunyi tanggal 5 Februari 2020 diterima angsuran pinjaman dari 3 orang peminjam sebesar 1.325.000. Dari jumlah penerimaan tersebut sebanyak 1.250.000 merupakan angsuran pokok dan sebesar Rp75.000 merupakan pendapatan bunga. Rinciannya sebagai berikut. Nah, Anita bayar 500.000 dengan bunga 25.000. Sisa pinjamannya kan kelihatan tuh tinggal 5,5 juta. Nah, bagaimana cara membukukan, mencatat transaksi pembayarannya si Anita ini? Kita masuk lagi ke aplikasi menu transaksi pemberian dan penerimaan pinjaman SPP. Nah, sekarang kita ke double klik Anitanya Pak. Nah, ini di double klik nama penerimanya Bapak Ibu ya. Ini adalah pembayaran. Oke, nomor urutnya 1 Pak. Tanggal 5 Februari 2020. Oke. Sudah masuk ke sini Bapak Ibu? Sudah, oke. Silakan. Angsuran pokok berapa? 500.000. Nilai bunganya berarti 25.000. Iya. Lanjut. Diterima di mana? Dendanya 0 ya, karena tidak ada keterangan dia didenda. Kas di unit simpan pinjam. Oke, kalau sudah 525.000, oke, simpan. Simpanan data berhasil. Oke, kemudian keluar. Nah, pembayar kedua adalah Budi. Diklik Budinya Pak 2 kali sampai keluar data pinjaman si Budi. Nomor urutnya 1 dong Pak. Karena dia pembayaran pertama. Ah ini. Ya, jadi Anita itu harus sampai 12 kali bayar, perhatikan ya. Budi juga 12 kali bayar. Jadi nomor urut itu bisa jadi adalah sudah berapa kali bayar dia. Oke Pak. Ada yang belum? Sudah, lanjutkan Pak ke Budi. Ingat cicilannya nomor urut 1. Tanggalnya tadi. Tanggalnya 5 Februari.
0502 2020. Angsuran pokoknya Rp500.000, bunganya Rp25.000. Oke. Oke. Kemudian pembayar ketiga ini bukan si Cantik, kasih Fiona. Nah, dia bayar Fiona Pak klik sudah? Sudah. Awas di Amerika. Fiona, Fiona. Sudah Fiona, no? Ini ya, tanggal 5 Februari 2020. Angsuran pokoknya 500.000. 250, salah Pak. 250, bunganya 25.000. 275.000, oke, simpan. Sip. Ada yang seperti itu? Sudah? Anita sudah? Budi? Fiona masih jalan? Sudah. Ada yang masih jalan sama Fiona? Oh, suruh pulang Bu. Pak Gue masih jalan sama Fiona? Mas Gilang? Oke, masih jalan sama Fiona Pak? Hei, kopi. Silakan Bapak Ibu ya, kalau mau ngopi dulu. Tapi jangan sambil jalan-jalan Cantik keluar ya.
Jadi pembayarannya maksimal 99 kali aja. 99 kali bulan. Ya. Jadi kalau dia pinjam 100 bulan tidak akan record. Karena Masih bundes, Pak. Jumlah peminjam juga Pak Ya? dibatasi 99. Iya. Ya kan tak mungkin Pak sekampung pinjam semua toh. Itu langsung bangkrut desanya Pak. Ini Pak, perbedaan nasabah dengan pinjaman anggota Pak. Iya ada. Sebetulnya mungkin itu tadinya Pak ya, mungkin itu untuk orang yang nyimpen tapi bukan warga situ. Tapi di aplikasi yang versi ini belum bisa dibedakan. Jadi kalau kita milih pinjaman untuk nasabah pun ya masih terrecord gitu. Jadi aplikasi ini dalam versi ini masih belum bisa membedakan nasabah dengan anggota. Atau nasabah ini mungkin hanya untuk satu orang saya Pak, ya. Tetap nggak bisa Pak Kalau anggota ini dia kelompok. pinjaman ke nasabah. Soalnya dia harus coba dicek. Tambahnya tambah anggota Pak, tambah anggota SPP. Coba anggota simpan pinjam. Ini baru peminjaman Pak, belum simpan pinjam. Kalau misalnya dia menyimpan kan bisa siapa saja nyimpan. Tapi kalau minjem anggota, nah mungkin tujuannya nanti orang yang menyimpan dana di sana bisa pinjam mungkin. Kami juga belum tahu itu. Nah, maksudnya mungkin Pak, kalau misalnya dia di nasabah, pinjaman nasabah atau di pinjaman anggota tidak mempengaruhi hasilnya nanti. Ya tidak, tetap. Cuman ada perbedaannya apa gitu nanti. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nanti milih misalnya Anita di simpanan apa? Anggota, si Budi di nasabah, nanti ada perbedaan itu. Tetap di neraca dan di laporan laba ruginya itu nanti dipisahkan. Keuntungan pinjaman nasabah, keuntungan dari anggota. Cuman ya itu. Mending kalau sekali pakai anggota saja. Karena dia tidak bisa pinjam kalau tidak jadi anggota menurut versi aplikasi ini. Di aplikasi Pak tidak ada persyaratan untuk menjadi anggota Pak. Di mana? Di aplikasi. Jadi anggota maksudnya? Persyaratan jadi anggota. Untuk dapat diinput sebagai diberikan pinjaman dalam aplikasi harus masuk dulu tuh di daftar anggota. Kalau dia kayak tadi yang pertama kan kita input Anita tapi Anitanya belum masuk di dalam anggota, dia error, tidak akan bisa disimpan karena dia tidak membaca drop downnya itu harus. Jadi orang yang diberikan pinjaman itu harus namanya masuk ke drop down nama. Makanya kalau ada dua orang dengan nama sama, misalnya Samsudin, misalnya Samsudin 1, Samsudin 2, harus diberikan keterangan Pak. Kalau Samsudin aja, kemudian kan biasanya di desa itu alamatnya sama misalnya. Samsudin RT 2 RW 3. Ada Samsudin kedua di RT dan RW yang sama. Nanti dianggapnya dia sama orangnya. Nah misalnya Samsudin A, Samsudin B. Biasa Pak, kayak di absen kita dulu. Nama-nama orang yang banyak, kan kalau di Sulawesi itu Samsudin, Kaharudin, Hairudin. Banyak toh. Kalau di Jawa nama Joko, terus Sumaryono mungkin. Kalau di Jawa Barat nama Ujang, Asep,
Deden, Cecep, ribuan. Lagi nama Agus tuh. Oke? Lanjut. Nomor 6 Pak, tanggal 10 Maret. Cicilan kedua, silahkan Anita sampai Erika. Anita Budi Cantika pokoknya 500.000, bunganya 25.000. Dodi, Erika dan Fiona 250.000 pokoknya, bunganya 25.000. Siapa yang pertama? Wanita ya. Ya. Beda kamu Pak, sudah dicek tadi. Kenapa? Beda. Beda kenapa? Dodi. Dodi. Ternyata. Apa yang beda? Dodi biang kerok ya. Apa beda? Dodinya beda. Soalnya yang beda atau jawabannya? Iya sama kan? Kenapa itu tidak beda setengah tadi? Beda juga ini Pak dua. Laporan posisi keuangan. 2. Laporan laba rugi unit dan gabung. Nomor 3. Kartu kendali simpan pinjam. Tolong di screenshot. Kalau ke-8 transaksinya sudah Bapak Ibu input, besok kita lihat. Besok pagi sebelum penutupan kita lihat seperti apa. Ya.
Ini penting dikuasai cara menginputnya, terutama untuk Bapak Ibu yang BUMDesnya punya unit simpan pinjam. Ya, oke, bungkus. Kita sudahi sampai di sini, ya kan? Berakhir di 4:30, bukan di Januari. Kalau yang berakhir di Januari itu Glenn Fredly. Oke, baik. Silahkan dikerjakan. Silahkan nanti malam Bapak Ibu berdiskusi. Kalau silahkan dibanding-bandingke, ya. Tapi jangan orangnya. Silahkan hasilnya dibandingkan satu dengan yang lain. Yang sudah selesai tolong dibantu. Yang belum selesai dan belum paham tolong bertanya. Jangan malu-malu nanti sesat di jalan. Oke? Terima kasih, sampai jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bendahara BUMDes utama dan ada beberapa bendahara pembantu di unit-unit, begitu Bu ya. Mencatatnya di pusat satu, tapi dengan buku kas umum, buku kas untuk pengeluaran transaksi di unit, dia harus catat juga Bu. Berarti nanti harus rutin ada rekonsiliasi. Kalau mau pegang satu-satu bisa, tapi nanti ribet Bu. Harus ada penggabungan database kan, itu lebih rumit. Maksudnya ini ya. Ngeluarin duitnya. Tambah dikit baru. Mungkin maksudnya ibu cuma ada satu bendahara ya. Tidak ada bendahara di unit. Iya. Oh iya, jadi cuma satu bendahara aja. Ya kalau satu bendahara. Mutasi kemarin itu mutasi itu kemarin tujuannya itu adalah jika di unit itu punya bendahara lagi. Tapi karena kemarin hanya simulasi, kemarin kan kita tawarin gimana nih Pak, mau kita bikin satu aja atau kita mau buat simulasi gitu. Tapi ada yang kemarin Pak Supaya cuma sampaikan simulasi aja Pak. Jadi dibikin seakan-akan ada bendahara lagi di unit. Nah, tapi kondisi yang saya tahu bahwa realnya itu di BUMDes Bapak Ibu itu bendahara cuma satu. Nah, itu pelaksanaannya berarti semua pengeluaran pendapatan melalui bendahara itu aja. Pembayaran itu sumbernya tetap pusat satu aja. Oke. Berarti di cara bayarnya nanti Kas di bendahara BUMDes. Ya, cara Cara bayarnya menyesuaikan, misal ditransfer misal dari pembayarannya dari kas di bank. di sana tuh punya unit itu punya pengurus sendiri lagi ya? Atau semua merangkap satu misalkan ada penabut kesan yang pertama alhamdulillah dengan program ini kami dari teman-teman BUMDes terus terang Pak, kami juga baru pertama kali saling tatap muka dan sudah kenal satu sama lain. Yang kedua, harapan kami alhamdulillah dengan melalui program ini juga sudah sesuai Pak. Karena memang keinginan kami itu dari pengurus BUMDes adanya sebuah bentuk laporan Pak, laporan seragam untuk semua BUMDes, tidak seperti pelatihan sebelumnya Pak. Mohon maaf, itu hanya diajarkan cara bikin neraca, cara bikin jurnal, tapi kami basicnya bukan dari akuntansi, jadi tapi Pak kembali ya tetap buku kas harian ini yang kita perkuat. Nah, dengan aplikasi ini, supaya harapan kami itu mudah-mudahan cepat ada update-nya Pak, supaya kita bisa seragamkan semua laporan dan insya Allah teman-teman yang hadir ini juga sudah paham semua Pak untuk cara pengikutannya. Ya, itu kemudian pesannya untuk kayaknya tidak ada pesan Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, jadi pesan saya selama mengikuti kegiatan pelatihan ini, ya betul-betul memang bisa apa?
bisa memahami apa yang sebelumnya saya belum pernah dapati ya, karena kita basicnya memang di IPA sebelumnya. Terus kita langsung tiba-tiba diajari akuntansi, itu merupakan satu pembelajaran yang sangat penting ya, karena dalam keseharian kita kita selalu terlibat dengan uang, baik itu di BUMDes ataupun pribadi kita sendiri. Dan melalui pelatihan ini betul-betul pemahaman yang baru yang belum pernah dipelajari sebelumnya, seperti yang tadi Kak Hamka bilang, yang sebelumnya hanya mungkin kayak dibilang buku warung apa segala macam, hanya kas masuk atau kas keluar saja yang ada di buku catatan.